Jadi kita cinta sama habaib, jangan satu tadi, jangan karena ilmunya. Oh dia punya ilmu saya cinta, yang satu nggak punya ilmu saya tidak cinta. Nah ini nggak boleh. Ya karena di situ karena durriyah. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, masyaallah, la yazukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ikhwani, ikhwati semuanya, para sesepuh, bini sepuh, para habaib, para jemaah, lebih khusus keluarga besar Bapak Ari Sari Kristanto, sahabat bola atau yang saya hormati dan saya ta'zimi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua sakit matumpal, sakit silaturahmi dalam rangka acara ulang tahun yang ke berapa? 17, 18. Berarti kelas berapa ya? Kelas 3 SMA. Lulus di Kucu. Alhamdulillah, jadi malam ini acara sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semuanya dapat syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Selawat dan salamnya kita haturkan, kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Semuanya ikhwan ikhwati yang dirahmati oleh Allah, ini ulang tahunnya bertepatan dengan kemerdekaan, bangsa kita, bangsa Indonesia. Insya Allah merdeka terus, merdeka segala-galanya insya Allah, dan bebas dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Ada satu hadis yang Nabi Muhammad SAW sabdakan dalam hadisnya. Alhamdulillah, saya terutama kepada sesepuh atau orang tua daripada, yaitu Bapak Sari Kristanto yang saya banggakan. Ada satu hadis dikhususkan untuk para orang tua. Kata Rasulullah, didiklah anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Yang kedua, wa hubbi ahli baitih. Yang ketiga, qiraatul Quran. Ada 3. Yang pertama, didiklah anakmu hubbi nabiyikum, untuk mencintai nabinya. Nah, seperti duduk kita di tempat ini baca maulid kepada Rasulullah Muhammad SAW, ini salah satu bukti kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena kata Rasulullah, man ahabba syai'an kathira dzikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti orang itu selalu banyak menyebut namanya. Kita cinta sama Rasulullah, maka saat ini ataupun kita sudah barusan menyebut banyak Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita juga besok disebut selalu Nabi Muhammad SAW, sehingga juga berkumpul dalam satu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Jadi dengan kita duduk di tempat ini salah satu bukti kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi tidak cukup dengan kita hanya bersolawat saja, tapi kita juga harus kita juga melakukan sunnah-sunnah yang lain atau hal-hal yang telah disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Seperti contoh sholat 5 waktunya itu dijaga. Ya, jangan hanya bengak-bengok, nyekal, terbang, ngutak-ngutuk, tapi subuh telat subuh atau subuh. Ya, saya tak tanya sih, sing aku terbang subuhan kok. Hah? Boten. Kok sing jawab sendiri.
terbang. Ya kalau subuhannya cepat. Subuhannya cepat. Jadi insya Allah semuanya dapat. Kalau nggak mau terbang lagi orang subuhannya bukan. Ya, insya Allah barokahnya salawat kita sukses dunia akhirat. Amin Allahumma. Jadi hubbi Nabi. Pertama itu cintailah Nabi. Ya, jadi apa namanya? Bagaimana caranya kita ini cinta kepada Rasulullah SAW? Tentunya harus banyak baca sholawat, tentunya harus banyak mengikuti kajian-kajian yang ada. Alhamdulillah sudah saya ini di Solo ini masya Allah banyak majlis, tidak sepi dari majlis. Kalau di Jawa Timur, terutama di Madura di tempat saya itu, terutama di tempat saya itu kalau mau ada pengajian itu nunggu bulan-bulan tertentu. Bulan seperti misalnya bulan Maulid itu baru ada pengajian. Bulan Muharram, bulan 1 Muharram itu baru ada pengajian. Terus acara halal bihalal baru ada pengajian. Selain dari itu tidak ada pengajian. Saya di Solo, masya Allah, dari setelah sholat subuh sampai malam ke subuh lagi majlisnya masya Allah. Makmur di Solo. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang digolongkan Nabi Rasulullah SAW. Apa yang nggak ada? Ada di Solo. Mulai dari setelah sholat subuh ada kajian. Awan sidik jam 6 ada lagi, jam 7 ada lagi, jam 11 ada. Di mana? Di Masjid Riyad. Terus setiap hari. Setelah asar ada, setelah maghrib ada, setelah isya ada. Terus itu. Ya Allah, tidak sepi dari majlis. Insya Allah barakah majlis sukih kabeh. Amin Allahumma. Terutama teman-teman saya ini. Insya Allah khair teman-teman. Kita dari awal dulu mulai tahun berapa? Ada yang ingat tahun berapa? Iya, saking lamanya. Soalnya mati urip. Tapi subhanallah, saya salut sama teman-teman Genteng. Insya Allah jadi figur yang dipanuti oleh orang banyak. Amin Allahumma. Yang pertama, yang kedua, wa hubbi ahli baitih. Cintailah ahli baitnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada Habib. Barokahnya. Besok kalau beliau masuk surga seret sarungnya ya. Lemmu awas. Seret sarungnya, tapi sampai kontrol ya. Kontrol bahaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Perlu kita tahu bersama, mencintai ahli baitnya Nabi Muhammad SAW. Kudu saya bilang, kalau kita cinta ahlul bait, jangan dilihat ilmunya. Perhatikan, nyontang apunten sebelumnya, saya tak bilangkan namanya. Kita cinta sama ahlul bait, jangan dilihat ilmunya. Oh itu alim, saya cinta sama dia. Berarti yang bodoh gak kita cintai. Orang yang berarti seahlul bait yang tidak punya ilmu berarti kita tidak cinta. Jangan. Jadi kita jangan dilihat segi ilmunya, tapi lihat karena beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak boleh dilihat kita mencintai ahlul bait karena akhlaknya. Oh yang tidak punya akhlak saya tidak cinta. Jangan. Kadang-kadang kita milah-milih kita. Oh itu boloku. Iki oh iya boloku. Oh kira bolo iki. Padahal habaib. Hati-hati ini. Hati-hati. Jangan sampai jenengan itu tertanam dalam hatinya. Hati-hati. Jadi kita cinta habaib jangan karena ilmunya. Karena beliau ada aliran darah dari Muhammad SAW. Entah beliau punya ilmu atau tidak. Oh jenengan kalau pondok saya Sidogiri, masya Allah, takdimnya sama habaib luar biasa. Kecil seperti ini, mondok di pondok Sidogiri. Oh keluarga besar, hati-hati, jangan macam-macam sama habaib. Ada sedulu cerita saya masih di pondok. Saya di pondok itu tahun 98. Tahun 2000 kejadian ada salah satu habaib. Kalau di Jawa Timur itu habaib yang masih kecil itu belum tingkatan habaib dipanggil Oye, dipanggil Ye. Ya seperti di Bresik ini Ye, masih tingkatan Ye.
dipanggil Ye. Nah, itu waktu itu di pondok saya itu punya undang-undang rambutnya tidak boleh yang samping ini menyentuh daun telinga, yang belakang tidak boleh menyentuh apa ini namanya, gerah baju, tidak boleh. Kok ada salah satu Ye rambutnya panjang, ketemu sama keamanan itu, karena di pondok juga ada keamanannya, keamanan PM. Akhirnya karena tiap hari Jumat itu kontrolan rambut dikontrol. Kalau rambut itu dipegang ini sudah bisa, oh ini sudah dipotong. Akhirnya satu habaib, satu Ye ini rambutnya panjang, langsung sama kawan mungkin kawannya nggak tahu, dipotong lagi. Setelah potong, Ye ini laporan sama keluarga, Mas, pulau rambut dipotong. Siapa yang potong? Keamanannya namanya sih, panggil ini, panggil sama keluarga, diusir itu sama Kiai. Itu bisa dihormatnya sahabat. Pokoknya kalau ada habaib mundur di Sidogiri, oh itu sudah bismillah. Karena keluarga itu sangat muhibbin, sangat cinta sama habaib. Jadi kita cinta sama habaib, jangan satu tadi, jangan karena ilmunya. Oh dia punya ilmu saya cinta, yang satu nggak punya ilmu saya tidak cinta. Nah ini nggak boleh. Ya karena di situ karena dzurriyah. Yang kedua bukan karena akhlaknya. Yang satu karena punya akhlak, yang satu enggak, saya tidak cinta. Nah, enggak, jangan. Jadi kita cinta kepada habaib, cinta kepada dzurriyah karena beliau ada aliran darah dari Muhammad SAW. Nah kalau kita sudah cinta kepadanya, maka yakin juga kita maaf nyuwun pangapunten. Ada satu hadis itu yang menjadikan saya itu muhibbin, senang dengan habaib. Kata Rasulullah SAW, keturunanku kata Rasulullah itu adalah merupakan sebuah pengamanan dunia. Kalau sudah keturunanku tidak ada dunia, maka akan hancur ini dunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita alhamdulillah di Solo bersyukur kita kepada Allah, kumpul dengan habaib, masya Allah, rejo, khususnya Pasar Kliwon ini. Aduh ya Allah, luar biasa kita. Di Jawa Timur itu coba haulin, kalau haul Solo, itu paling banyak Jawa Timur ya. Paling banyak Jawa Timur itu kenapa? Karena cinta sama habaib, senang sama habaib. Nah kita ini tanamkan sama habaib cinta kita. Kadang-kadang sebagian orang Solo tidak senang sama habaib. Itu tadi jangan sampai dibeda-bedakan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Siapapun beliau tetap kita cintai. Itu tadi karena didikan yang perlu kita didikan kepada anak-anak kita, cinta kepada para habaib. Ya, perkara misalnya beda itu biasa. Yang penting jangan sampai luntur cinta kita kepada beliau. Jadi para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah, ini adalah merupakan acara yang sangat dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di sini kita baca maulid, kita menyanjung Nabi Muhammad SAW. Lalu kita juga di sini bisa kumpul dengan habaib. Dan yang ketiga, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Alhamdulillah, kalau di tempat kita di Genteng sudah ada komunitas atau tiap malam apa itu kan? Ada satu imam ya, yang khusus di masjid, ya, kan sudah ada kajian Al-Quran, ikuti itu. Apalagi di Masjid Al-Kautsar sudah ada imamnya, Ustaz Imam. Ada imamnya namanya Ustaz Imam, ya. Ya, beliau salah satu guru Al-Quran, namanya metode Ummi Foundation. Metode yang mana di situ gerakan cepat tepat untuk membaca Al-Quran. Ini salah satu metode yang disampaikan di yayasan di Ponorogo. Ini gurunya beliau Ustaz Imam. Belajar sama beliau. Waktu dulu saya masih di Ponorogo, koordinatornya saya. Itu pertama kali tahun 2015. Nah, akhirnya saya keluar, sudah diganti teman-teman banyak di sana. Belajar cepat tepat itu masya Allah. Artinya cepat sasaran, tepat sasaran. Kalau kita ngaji ini harus pendek, ya pendek, panjang, ya panjang. Contohnya misalnya A, Ba, Ta, Sa. Ya cepat tepat. A, Ba, Ta, Sa. Bukan
Ini apa? Apa nih? Badalah. Akhirnya di saat suruh ngaji dengan apa namanya? Dengan surat-surat pendek misalnya. Itu yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Hati-hati ini. Hati-hati. Apalagi seperti panjang harus bisa ini, harus bisa. Ya. Kayak kemarin ada anak kelas 3 SMA, kon maca Al-Qur'an ora iso. Ki piye? Ini sudah SMA. Jadi kita ini teman-teman ini atau mungkin suatu saat hati-hati loh ya. Suatu saat atau mungkin di pertemuan yang akan datang saya nanti suruh satu baca Al-Qur'an. Ya, harus baca Al-Quran dengan fasih. Sehingga nanti di masjid kita ini kalau sudah sholat berjamaah tidak harus nunggu Ustaz imam terus. Karena maaf, ada salah satu masjid itu kalau gak ada imamnya, akhirnya yang maju tak karepe dhewe. Loh, hati-hati panjenengan, jangan gampang-gampang mau jadi imam. Saya waktu sholat Jumat di daerah Mbak Keramat, Masya Allah, imamnya fasih. Imamnya fasih. Dari segi fasihnya panjang bedanya gak ketemu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi piye? Alhamdulillah. Masya Allah. Akhirnya saya pisah sholat zuhur lagi saya. Karena sudah bacaannya tidak jelas. Sholat lagi saya di Kota Barat. Ughid dibaca ughid. Khairil maghdubi. Lah mana kok mana ughid. Nah ini hati-hati ya. Jadi kalau kita itu betul-betul belajar Al-Quran, ayo belajar bahasa. Ustaz, aku tidak bisa baca Al-Quran, tapi di saat ada orang baca Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran, dia dengarkan. Jangan malah ada orang baca Al-Quran ngobrol sak karepe dhewe ngutut malah. Jangan. Jadi kalau ada orang Al-Quran, diam, dengarkan. Soalnya kenapa? Orang yang membaca dan orang yang mendengarkan itu sama-sama dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Quran. Dan makanya kalau sampai sangat rugi sekali kalau kita belajar Al-Quran ataupun tidak mau belajar Al-Quran, sangat rugi sekali. Karena Al-Quran itu Masya Allah. Ya minta maaf, kemarin itu ada salah satu orang non-muslim masuk Islam gara-gara apa namanya, bukan baca Al-Quran, bukan baca, tapi hanya melihat tulisan Al-Quran, kitab yang 1 sampai kitab 7, kitab 1 sampai kitab 7. Karena Al-Quran itu di Mekah ya tetap bahasa Arab, di Solo bahasa Arab, di Madura tetap bahasa Arab. Kalau selain dari Al-Quran sudah beda sudah. Ternyata orang non-muslim ini melihat Al-Quran itu surat Al-Baqarah yang dilihat, lupa saya halamannya, dilihat Al-Quran pertama, oh tulisannya ini. Al-Quran yang kedua, oh tulisannya sama. Ketiga sama, sampai kelima sama, keenam sama. Lalu yang ke-7, kalau yang ke-7 ini tulisannya tidak sama, saya tidak akan masuk Islam. Ini hanya lihat Al-Quran toh. Langsung yang ke-7 dibuka, Allah sama, akhirnya bersyahadat. Itulah kelebihan Al-Quran. Jadi kita itu jangan sampai tidak bisa baca Al-Quran. Rugi loh, rugi. Ya. Ada salah satu, karena orang-orang non-muslim itu untuk mengelabui atau untuk bisa menghancurkan orang Islam, mereka juga ada yang hafal Al-Quran. Ada yang hafal Quran. Nah, sedangkan kita itu mungkin masih hafalnya surat Al-Ikhlas. Tapi tidak apa-apa, yang penting hafal. Wama kesuwen le. Ya, jadi bagi para orang tua dan kita pun, ayo semangat baca Al-Quran. Karena apa namanya, kita banyak guru-guru yang sudah bisa baca Al-Quran. Silakan, seperti imam terutama ya, silakan ayo kumpul baca Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar Al-Quran.
sangat penting. Apalagi ya maaf kadang-kadang kita baca Al-Quran itu 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. Bulan Allah. Ramadan toh. Lepas bulan Ramadan udah wes. Ya. Jangan sampai. Pokoknya setiap hari usahakan. Rakyatan 1 ayat 2 ayat. Apa mungkin pagi sore. Terserah ambil. Kalau bisa 1 bulan hatam atau 1 minggu hatam, itu kan sangat luar biasa. Kadang-kadang kan kita terlalu banyak megang HP ya. Kalau sudah megang HP hilang semuanya. Mas Fahri ya. Status terus. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Terus beriring dengan adanya ulang tahun atas Mas Satria yang diulangi tahun, mudah-mudahan insyaallah barokah umurnya, jadi anak yang soleh. Sebenarnya bukan tambah umur, sebenarnya kurang umurnya. Ya, seperti contoh misalnya umur saya misalnya 63 tahun, dicatat sama Allah 63 tahun. Umur saya sekarang kurang lebih 39 tahun. Berarti kurang berapa tahun lagi? Ya tinggal nunggu saja. Jadi orang itu kalau diulang tahun bukan tambah umurnya, bukan tambah, kurang dari jatah. Orang kalau sudah tambah umur, bukan tambah umur ya, kurang umur, itu biasanya akan kembali lagi ke umur kayak bayi lagi. Bagaimana kita waktu bayi? Tapi insya Allah mudah-mudahan kita tidak sampai seperti bayi lagi. Mudah-mudahan kita jangan sampai kita itu orang sampai linglung. Kalau orang sepuh itu linglung namanya itu? Pikun. Jangan sampai. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sadar semuanya, husnul khotimah semuanya. Amin Allahumma. Kalau sudah pikun itu kayak bayi lagi sudah. Coba anak bayi nipis akar PDW. Kadang-kadang orang tua juga gitu. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan jangan sampai kita kembali ke pikun lagi, kembali ke bayi lagi. Ya, toh walaupun memang itu ada sunnatullah seperti itu akan kembali bayi lagi. Dan mudah-mudahan tidak sampai kita dalam dibaringi sehat semuanya, lancar semuanya. Toh misalnya Allah ingin mencabut nyawa kita dalam keadaan sadar. Ya Allah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin ini saja saya sampaikan, tidak usah terlalu panjang lebar karena keadaan masih seperti ini. Yang terpenting mudah-mudahan Mas Satria sehat, tambah lancar, keluarga yang ada di sini dan juga keluarga kita semuanya dan teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua selalu dalam lindungan Allah sehingga kita sukses dunia akhirat dan bahagia dunia akhirat, dan sehingga kita bisa pulang ke Allah dalam keadaan husnul khatimah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim